Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endro Satrio Wicaksono. Saya dipanggil Tio oleh teman-teman saya. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Saya di sini akan memaparkan 6 subtopik dari materi akuntansi. Penasaran? Yuk simak penjelasannya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yakni akuntansi dan perusahaan. Masuk ke pengertian akuntansi. Akuntansi sering disebut sebagai the language of business. Hal ini dikarenakan kegiatan akuntansi sering digunakan di kalangan dunia usaha. Secara umum, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris yakni account, yang berarti perkiraan. Secara luas, akuntansi dapat didefinisikan adalah surat seni untuk melakukan pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, dan pelaporan, serta penganalisaan terhadap transaksi-transaksi ekonomi perusahaan guna pengambilan suatu keputusan. Dalam prosesnya, proses akuntansi akan terus berulang setiap periodenya, mulai dari transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Proses akuntansi terdiri dari 3 tahap, yakni pencatatan dan penggolongan, pengikhtisaran atau peringkasan, serta pelaporan dan penganalisaan. Prinsip-prinsip akuntansi. Dalam akuntansi terdapat 5 prinsip dasar, yakni prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip konsistensi, serta prinsip pengungkapan penuh. Dan dalam klasifikasi perusahaan ada 3, yakni perusahaan jasa, perusahaan dagang, serta perusahaan manufaktur. Dalam pendapat ahli-ahli, yakni Raymond A. Gloss dalam bukunya Business, Its Nature of Environment and Introduction, menyatakan bahwa perusahaan diartikan sebagai sebuah organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang atau jasa yang ditujukan bagi pemuasan kebutuhan para pembeli, serta diharapkan akan memberikan laba bagi para pemiliknya. Jadi, fokusnya lebih mengarah kepada organisasi, sedangkan konsep bisnis di sisi lain diaturkan sebagai seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perniagaan, yakni produsen, pedagang, konsumen, dan industri di mana perusahaan berada, dalam rangka memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Berdasarkan kedua istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian bisnis lebih luas daripada perusahaan karena perusahaan merupakan bagian dari bisnis. Lanjut, peran akuntansi dalam perusahaan dan penggunaan akuntansi. Pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan laporan akuntansi sebagai sumber informasi utama untuk mengambil keputusan. Informasi lain pun juga diperlukan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Informasi-informasi tersebut ditampung menjadi satu, dianalisis, dan pada akhirnya dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi sangatlah diperlukan baik oleh pihak inter perusahaan maupun dari luar perusahaan. Secara garis besar, pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi adalah yakni manajer, investor, kreditor, serta instansi pemerintah. Baik, lanjut masuk ke materi kedua, yakni menganalisis transaksi. Analisis menurut para ahli. Menurut Sunarto Zulkifli, secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak, seseorang dengan seseorang lainnya atau beberapa orang lain, yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka, ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Menurut KBBI, transaksi adalah persetujuan jual-beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Kemudian, jenis-jenis data analis. Analisis deskriptif. Menurut Michigan State University, analisis deskriptif adalah jenis pengolahan data yang ditujukan untuk mengetahui kondisi lapangan, pasar, dan konsumen saat ini. Umumnya dari metode ini, seseorang data analis harus mencari tahu data berupa perilaku konsumen, berapa banyak konsumen lama atau baru yang didapatkan per bulan, hingga seberapa banyak transaksi yang terjadi. Kemudian analisis diagnosis, yang merupakan sedikit lebih dalam dari analisis deskriptif.
Jenis pengolahan data ini bertujuan untuk mencari tahu akar masalah dan latar belakang dari suatu kondisi. Kemudian analisis prediktif. Jika pada analisis diagnosis kamu fokus pada alasan, di analisis prediktif justru kamu meramal atau mengforecasting apa yang terjadi di masa yang akan datang. Kemudian analisis preskriptif. Jenis analisis ini harus dikuasai oleh seorang data analis adalah jenis preskriptif. Jadi ketika kamu sudah punya gambaran masa depan atau memprediksi peluang, kamu bisa merancang model baru untuk produk kamu. Kemudian analisis eksplorasi. Analisis eksplorasi bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel data yang mungkin belum diketahui. Kemudian data mining, mengutip Indeed, data mining adalah jenis data lain yang berfokus untuk mengetahui pola dengan meninjau data dalam jumlah besar. Kemudian analisis regresi analis. Regresi adalah jenis analisis data untuk mengetahui hubungan antara variabel data yang dependen dan independen. Kemudian metode analisis transaksi. Dalam menentukan jenis akun, langkah pertama adalah menentukan akun mana yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Kemudian, terapkan aturan debit dan kredit pada akun debit, meningkatkan akun aset, dan kredit meningkatkan akun kewajiban atau ekuitas. Debit berarti mencatat transaksi di sisi kiri, sedangkan kredit berarti mencatat transaksi di sisi kanan. Kemudian catat transaksi dalam jurnal. Setelah selesai menganalisis transaksi dan telah menentukan akun yang terlibat dan di mana transaksi perlu didebit dan dikreditkan, dan kamu siap untuk mencatat dalam jurnal. Kemudian manfaat dari adanya analisis transaksi, yakni untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu, kemudian untuk menganalisa kelemahan perusahaan yang ada, kemudian untuk mengetahui kelebihan perusahaan apa yang dimiliki, kemudian untuk mengetahui langkah lanjutan apa yang harus diambil sehingga tepat sasaran, kemudian sebagai bahan evaluasi dan penilaian dalam kerja. Kemudian masuk ke jenis transaksi keuangan. Jenis transaksi keuangan terbagi dalam beberapa nomor, yakni transaksi eksternal melibatkan perdagangan barang dan jasa. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau dua organisasi dengan satu pembelian dan yang lainnya menjual dianggap sebagai transaksi eksternal. Transaksi internal merupakan transaksi yang melibatkan penjualan atau pembelian dari pihak luar, melainkan proses lain di dalam perusahaan. B. Jenis transaksi akuntansi berdasarkan metode pembayaran. Transaksi tunai adalah bentuk transaksi yang paling umum yang mengacu pada transaksi dengan penggunaan uang tunai. Transaksi non-tunai transaksi tidak terlihat dengan transaksi yang menentukan apakah uang tunai telah dibayarkan atau akan dibayar di masa depan. Bayaran tunai atau kredit adalah transaksi non-tunai. Transaksi kredit adalah transaksi yang ditangguhkan pembayarannya sesuai perjanjian dan akan diselesaikan di masa mendatang. Kemudian, jenis transaksi akuntansi berdasarkan tujuan. Transaksi bisnis adalah transaksi sehari-hari yang membuat bisnis tetap berjalan, seperti penjualan dan pembelian, sewa ruang kantor, iklan, dan pengeluaran lainnya. Kemudian transaksi non-bisnis. Ini adalah transaksi yang tidak melibatkan penjualan atau pembelian, tetapi mungkin melibatkan sumbangan dan tanggung jawab sosial. Dan ada contoh kecil. Seperti tanggal 1 Januari 2017, Tuan Ilyas membuka bisnis atau perusahaan dengan nama Binatu Rizki. Dia menyetorkan uang sebagai modal awal pendirian bisnis tersebut sebesar 1 miliar. Analisis transaksinya, transaksi tersebut menambah nilai aset berupa kas sebesar 1 miliar untuk sisi debit, sementara di sisi kredit yang terpengaruh atas transaksi setoran ini adalah modal lebih, tepatnya sebagai modal Ilyas. Lanjut ke materi ketiga, yakni proses penyesuaian. A. Karakteristik akuntansi penyesuaian. Konsep periode akuntansi mengharuskan pendapatan dan beban
dilaporkan pada periode yang tepat dengan mengacu pada International Financial Reporting Standards atau IFRS yang mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis accrual basis of accounting. Ada dua cara untuk melakukan proses akuntansi, yakni akuntansi accrual accounting, mencatat dampak dari setiap transaksi pada saat terjadinya. Sebagian besar perusahaan menggunakan dasar accrual. Kemudian akuntansi dasar cash basic accounting hanya mencatat penerimaan kas dan pembayaran kas. Akuntansi dasar kas ini mengabaikan piutang, utang, dan penyusutan. Lanjut ke proses penyesuaian. Untuk mengetahui cara membuat jurnal penyesuaian, konsep periode akuntansi mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat. Hal ini terkait basis pencatatan akuntansi accrual basis. Beberapa akun memerlukan pemutakhiran atau updating dengan alasan sebagai berikut. Beberapa beban tidak dicatat sebagai harian, kemudian beberapa pendapat dan beban direalisasi dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. Kemudian beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Lanjut ke jenis-jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama, beban dibayar di muka atau prepaid expense. Kemudian pendapatan diterima di muka atau deferred revenue. Kemudian utang beban. Kemudian piutang pendapatan. Yang kelima, bahan habis pakai. 6, kerugian piutang, serta ketujuh, penyusutan atau depreciation, penyusutan aktiva tetap. Yang keempat, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang diperlukan sesuai agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Baik, lanjut ke materi keempat, yakni menyelesaikan siklus akuntansi. Definisi siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis serta menjurnal transaksi dan diakhiri dengan mengikhtisarkan pelaporan transaksi tersebut disebut siklus akuntansi atau accounting cycle. Fungsi dan tujuannya akuntansi adalah di mana ia berfungsi sebagai pemasti dengan menghitung jumlah nyata dari penyusutan aset dengan menggunakan metode yang tepat untuk aset tertentu. Adapun fungsi siklus akuntansi meliputi yakni pencatatan transaksi, mengklasifikasi transaksi, penyesuaian, penutupan, penyusunan laporan keuangan, audit, dan pemeriksaan. Tujuan utama akuntansi adalah mengumpul dan melaporkan informasi keuangan suatu bisnis, juga untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang berisi posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya. Kemudian masuk ke langkah-langkah dalam siklus akuntansi. Yang pertama, identifikasi transaksi adalah tahap pertama dalam siklus akuntansi. Kemudian merekam transaksi dalam jurnal, kemudian merekam transaksi dalam buku. Yang keempat, penyesuaian akhir periode, dan yang terakhir membuat laporan keuangan. Masuk di proses akuntansi, yakni yang pertama tahap pencatatan bukti transaksi. Tahap pencatatan bukti transaksi merupakan suatu proses mengumpulkan dan mencatat bukti atas suatu transaksi yang telah disetujui oleh perusahaan dan disusun ke dalam buku harian atau jurnal umum. Tahap pengikhtisaran. Pada tahap peningkasan ini, kita harus melalui dalam beberapa langkah seperti berikut: neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, serta neraca saldo setelah penutup. Masuk di penyelesaian siklus akuntansi. Yang pertama, neraca jalur. Seringkali menggunakan kertas kerja atau worksheet berupa neraca jalur untuk mengumpulkan dan meringkas data yang mereka butuhkan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan. Adapun urutan tahapan dalam menyiapkan kertas kerja adalah sebagai berikut, yakni menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian, unadjusted trial balance, ke dalam kertas kerja, memasukkan data jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian yang ada dalam kertas kerja,
Memindahkan tiap saldo masing-masing akun yang ada dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam kolom laporan keuangan. 2. Jurnal penutup. Jurnal penutup dilakukan dengan cara, yakni mentransfer akun pendapat yang memiliki saldo normal kredit ke sebelah debit, dan kemudian mengkredit akun ikhtisar laba rugi atau account summary. Yang kedua, mentransfer akun beban yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit dan kemudian mendebit akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, mentransfer jumlah laba bersih atau rugi bersih ke akun modal dengan ketentuan bahwa jika laba bersih maka akun modal akan dikredit. Debitnya adalah akun ikhtisar laba rugi. Dan sebaliknya, jika rugi bersih maka akun modal akan didebit. Kreditnya adalah akun ikhtisar laba rugi. Yang keempat, mentransfer akun prive atau penarikan yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit dan kemudian mendebit akun modal. Yang ketiga, jurnal balik. Ada 4 hal yang perlu dibuatkan ayat jurnal balik, yaitu yang pertama, beban yang masih harus dibayar atau beban akrual, hutang akrual. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan akrual atau piutang akrual. Kemudian biaya dibayar di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai beban, bukan sebagai set atau prepaid. Kemudian pendapatan yang diterima di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai pendapatan, bukan sebagai hutang. Baik, lanjut ke materi kelima, yakni akuntansi perusahaan dagang. Masuk di pengertian, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dari pemasok dan menjualnya kembali kepada pelanggan tanpa diproses terlebih dahulu atau tanpa diubah bentuknya. Yang termasuk dalam golongan perusahaan dagang ini antara lain distributor, agen tunggal, pengecer, toko swalayan, toko serba ada atau serba, dan pusat barang-barang grosir. Secara garis besar, transaksi perusahaan dagang yang sering terjadi dibagi menjadi 4, yakni pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. Prosedur pembelian dan penjualan barang dagang antara perusahaan satu dan perusahaan lain dapat berbeda. Misalnya, pembelian dan penjualan yang dilakukan secara kredit, ketentuan mengenai cara pembayaran kreditnya pun dapat berbeda-beda. Masuk di ciri-ciri perusahaan dagang, yakni yang pertama, pendapatan utama perusahaan berasal dari penjualan barang dagang. Yang kedua, biaya utama perusahaan berasal dari harga pokok barang yang terjual, serta biaya usaha lainnya. Yang ketiga, tujuan utama perusahaan ialah mencari laba dari penjualan barang dagang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Yang keempat, terdapat akun persediaan barang dagang dalam akuntansi perusahaan, berperan sebagai perantara produsen dengan konsumen. Masuk di karakteristik perusahaan dagang, yakni yang pertama, memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan, dan kembali menjual. Yang kedua, tidak melakukan proses produksi barang. Yang ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan, dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Yang keempat, perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Yang kelima, barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Masuk di jenis-jenisnya, yakni yang pertama, berdasarkan produk yang diperdayakan. Yang pertama, perusahaan dagang barang produksi. Yang kedua ialah perusahaan dagang barang jadi. Yang kedua, berdasarkan macam konsumen yang terlibat, yakni perusahaan dagang besar, perusahaan dagang perantara, serta perusahaan dagang pengecer. Masuk di siklus akuntansi perusahaan dagang, yakni yang pertama, mencatat transaksi jurnal umum, kemudian mencatat di buku besar pembantu. Yang ketiga, membuat neraca saldo sebelum disesuaikan. Yang keempat, jurnal penyesuaian. Yang kelima, neraca saldo telah disesuaikan. Yang keenam, membuat laporan keuangan. Ketujuh, membuat lembar kerja akuntansi. Kedelapan, membuat jurnal penutup. Kesembilan, neraca saldo telah tutup buku. Dan yang kesepuluh, membuat jurnal pembalik. Masuk di analisis transaksi. Analisis transaksi adalah kegiatan yang penting dalam tahap siklus akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi.
Dalam perusahaan dagang, ada beberapa jenis transaksi yang terjadi dalam operasional sehari-hari, yaitu mencakup yang pertama jasa pembelian, penjualan, membayar upah dan gaji, pembelian aset tidak lancar, asuransi dan pembayaran pajak, membeli barang material, jenis transaksi akuntansi perusahaan dagang berdasarkan hubungan bisnis, transaksi internal, serta transaksi eksternal. Baik, masuk ke materi terakhir, yakni akuntansi persediaan. Pada PASP BA nomor 05 paragraf 4 PP nomor 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa suatu aset dapat diklasifikasi sebagai persediaan bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut. Yakni yang pertama, barang atau perlengkapan, supplies, yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Yang kedua, barang atau perlengkapan, supplies, yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, barang dalam proses produksi, yakni produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Dan yang keempat adalah barang yang disimpan untuk dijual. Barang yang dimaksud adalah barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contohnya adalah hewan dan tanaman. Masuk di tujuan dan fungsinya, yakni yang pertama menghilangkan resiko keterlambatan datangnya barang atau bahan yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, menghilangkan risiko dan materi yang dipesan berkualitas tidak baik sehingga harus dikembalikan. Ketiga, sebagai salah satu alternatif dalam mengantisipasi bahan yang dihasilkan atau diproduksi tergantung pada musim atau barang yang dihasilkan musiman sehingga dapat digunakan bila bahan itu tidak ada dalam pasaran. Keempat, mempertahankan stabilitas operasi perusahaan atau menjamin kelancaran atas arus produksi. Kelima, mencapai penggunaan mesin yang optimal. Yang keenam, memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan sebaik-baiknya dengan memberikan jaminan tersedianya barang jadi. Dan yang ketujuh, membuat pengadaan atau produksi tidak perlu sesuai dengan penggunaan atau penjualannya. Untuk sedikit contoh kasus, PT Kembar Putra Makmur merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distributor. PT Kembar Putra Makmur merupakan cabang dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang didirikan pada tahun 1981 dan merupakan cabang terbesar dari produk Indofood Sukses Makmur Tbk, khususnya produk mie instan atau Indomie, biskuit, saus, snack, margarin, minyak goreng, tepung terigu, minuman, bubur bayi, dan permen di wilayah Bali. Meningkatnya persaingan memicu perusahaan untuk bertahan dalam persaingan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memperbaiki manajemen pemasaran agar dapat memenuhi permintaan konsumen tepat waktu dan tepat jumlah. Metode penelitiannya yakni Sistem Manajemen Industri Program Studi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan dari bulan Mei sampai Juli 2015. Tahapan penelitian dilakukan terdiri atas survei pendahuluan, identifikasi variabel persediaan, pengumpulan data, pengolahan data menggunakan metode Economic Order Quantity, persediaan pengaman, safety stock, dan titik pemesanan kembali atau reorder point, dan interpretasi pengolahan data. Survei pendahuluan dilakukan untuk menajamkan perumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Identifikasi variabel persediaan itu terdiri dari biaya pemesanan produk, ordering cost, dan biaya penyimpanan produk, carrying cost. Biaya pemesanan produk terdiri dari beberapa biaya, yaitu biaya telepon, biaya bongkar, dan biaya administrasi. Biaya penyimpanan produk terdiri dari beberapa biaya, yaitu biaya listrik, biaya pengawas dan pelaksana gedung, serta biaya perawatan gedung, dan biaya asuransi. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan metode wawancara dengan menggunakan panduan wawancara untuk mendapatkan gambaran mengenai sistem pengendalian persediaan produk Citato. Berdasarkan data yang telah terkumpul, dilakukan perhitungan kuantitas pemesanan ekonomis atau Economic Order Quantity
persediaan pengaman, safety stock, dan titik pemesanan kembali, reorder point. Masuk di fungsi persediaan, yakni fungsi independensi, yakni persediaan memiliki fungsi agar perusahaan dapat melakukan proses produksi meski supplier tidak dapat menyanggupi jumlah dan waktu pemesanan barang yang dilakukan perusahaan dengan cepat. Masuk di fungsi ekonomis, persediaan memiliki fungsi agar perusahaan dapat menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, fungsi antisipasi. Persediaan memiliki fungsi agar perusahaan dapat melakukan antisipasi pada perubahan permintaan konsumen. Persediaan merupakan sebuah istilah yang menunjuk segala sesuatu dari sumber daya yang ada dalam suatu proses yang bertujuan untuk mengantisipasi terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi, baik karena adanya permintaan ataupun adanya masalah yang lain. Kemudian masuk di jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan akan berbeda sesuai dengan bidang atau kegiatan normal usaha perusahaan tersebut. Berdasarkan bidang usaha perusahaan dapat dibentuk perusahaan industri, manufaktur, perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Untuk perusahaan industri, maka jenis persediaan dimiliki adalah persediaan bahan baku, barang dalam proses, kemudian persediaan barang jadi, serta bahan pembantu yang akan digunakan dalam proses produksi. Dan perusahaan dagang, maka persediaannya hanya satu, yaitu barang dagang. Masuk di metode penilaian persediaan, yakni yang pertama alokasi harga. Pada metode ini biaya dapat dialokasikan ke barang yang terjual selama periode berjalan dan ke barang yang ada di tangan pada akhir periode berdasarkan biaya aktual dari unit tersebut. Metode ini diperlukan untuk mengidentifikasi biaya historis dari unit persediaan dengan mengidentifikasi khusus area arus biaya yang dicatat disesuaikan dengan arus fisik barang. Kemudian masuk pertama, keluar pertama. Metode masuk pertama keluar pertama atau phase in, first out dibuat dengan asumsi bahwa barang yang pertama dibeli, barang itu pun yang harus dikeluarkan terlebih dahulu. Tetapi dalam akuntansi persediaan, yang diperhitungkan sebagai unsur masuk dan keluar tersebut bukan fisik, tetapi nilai perolehan persediaannya. Kemudian masuk terakhir, keluar pertama. Metode masuk terakhir keluar pertama merupakan kebalikan dari metode first in first out. Dalam metode ini nilai persediaan akhir diambil dari harga barang yang terlebih dahulu dibeli. Nilai harga pokok penjualan diambil dari hasil perhitungan atau akumulasi harga beli barang yang terakhir dibeli. Kemudian biaya rata-rata. Metode ini membebankan biaya rata-rata yang sama ke setiap unit. Metode biaya rata-rata, nilai persediaan diperhitungkan sama untuk semua item persediaan sepanjang periode pencatatan. Nilai per unit persediaan dapat dihitung dengan menjumlahkan semua nilai perolehan persediaan awal dan pembelian pada periode berjalan kemudian dibagi dengan total volumenya. Hasil pembagian merupakan nilai rata-rata persediaan per unit. Jadi begitulah dari paparan dari saya. Kesimpulannya, akuntansi merupakan alat bantu pengelolaan data dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan hasil data yang akurat sesuai dengan fakta dan sesuai dengan masanya. Akuntansi memang merupakan materi yang sulit dan agak ribet, namun tanpa adanya akuntansi dalam suatu perusahaan akan hancur dan akan terhambat akan adanya ketidaksesuaian dalam data. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kelebihan dan kekurangan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.